Pernah merasa terbebani dengan masalah yang tak kunjung terselesaikan? Merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa? Tenang, kamu tidak sendirian. Konseling bisa menjadi solusi untuk membantu kamu menemukan jalan keluar dan meraih kesejahteraan mental. Dalam video ini, kita akan menjelajahi proses konseling secara lebih mendalam. Tujuannya adalah untuk membantu klien memahami dirinya sendiri, mengatasi masalah, dan mencapai potensi terbaiknya. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses konseling. Konseling terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, yaitu membangun kedekatan dan hubungan atau rapport and relationship building. Yang kedua adalah penilaian dan definisi masalah atau yang biasa disebut dengan assessment. Yang ketiga adalah penentuan tujuan atau goal setting. Yang keempat adalah intervensi atau intervention. Yang terakhir adalah penghentian atau termination. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu tahapan yang sudah disebutkan. Tahap pertama adalah membangun kedekatan dan hubungan yang kuat antara konselor dan klien. Ini merupakan hal yang penting untuk menciptakan suasana aman dan nyaman bagi klien untuk berbagi perasaan dan pikirannya. Dalam tahap ini, konselor akan memenuhi kebutuhan klien. Konselor juga akan mencari tahu latar belakang klien, terutama masalah yang sedang dihadapi. Konselor juga akan membantu klien menemukan masalah yang sebenarnya terjadi. Ia juga akan bersama dengan klien mencari solusi terbaik atas masalah klien. Kemudian, kita masuk ke tahap kedua, yaitu penilaian dan definisi masalah atau yang biasa disebut dengan assessment. Pada tahap ini, konselor akan mengumpulkan informasi yang relevan untuk memahami masalah klien secara lebih detail. Proses asesmen klinis meliputi perencanaan pengumpulan data, di mana konselor akan menentukan jenis data yang dibutuhkan. Kemudian akan dilakukan pengumpulan data, di mana konselor akan melakukan wawancara, tes, observasi, dan analisis catatan klien. Kemudian, konselor akan melakukan pengolahan data dan pembentukan hipotesis, di mana ia akan menganalisa data yang terkumpul untuk memahami masalah klien. Selanjutnya, konselor akan mengkomunikasikan data penilaian kepada klien. Data yang dikumpulkan dalam penilaian dapat dikategorikan berdasarkan tingkatnya, seperti yang pertama somatis, yaitu kondisi fisik dan kesehatan, seperti golongan darah, karakteristik genetis, riwayat penyakit, dan pola respon somatis terhadap stres. Kemudian ada fisik yang mencakup tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, warna kulit, bentuk tubuh, dan ciri fisik lainnya. Kemudian ada pula demografis,
yang mencakup informasi pribadi seperti nama, umur, dan pekerjaan. Kemudian ada perilaku atau overt behavior. Biasanya jenis data ini mencakup kebiasaan yang dilakukan oleh klien, kemampuan conversation, keterampilan bekerja, kecepatan membaca, dan lain sebagainya. Kemudian ada kognitif atau intelektual, yaitu kemampuan berpikir dan belajar. Kemudian ada emosi atau afeksi, berisi tentang perasaan dan emosi klien. Kemudian ada lingkungan yang mencakup kondisi lingkungan sekitar klien. Saat melakukan konseling, konselor akan mengumpulkan data yang relevan dengan urutan seperti berikut. Yang pertama, dilakukan identifikasi data seperti nama, jenis kelamin, pekerjaan, dan informasi dasar lainnya tentang klien. Kemudian, konselor akan bertanya apa yang membuat klien datang ke konseling. Selanjutnya, konselor akan bertanya tentang situasi saat ini yang meliputi kondisi hidup klien saat ini. Kemudian, lebih dalam lagi, konselor akan menanyakan tentang hubungan klien dengan keluarganya. Selanjutnya, konselor akan lebih dalam bertanya mengenai ingatan awal berupa pengalaman awal hidup klien. Kemudian, konselor akan bertanya mengenai kelahiran dan perkembangan klien, seperti perkembangan klien sejak lahir, usia saat bisa berjalan, berbicara, dan sebagainya. Kemudian, konselor akan bertanya tentang kondisi fisik dan kesehatan, seperti riwayat kesehatan klien. Kemudian, konselor akan bertanya mengenai riwayat pendidikan klien. Kemudian, berlanjut ke tentang riwayat pekerjaan klien. Konselor akan bertanya tentang minat dan hobi klien. Kemudian, konselor juga akan bertanya mengenai perkembangan seksual, meliputi aktivitas seksual, ketepatan dalam pemuasan kebutuhan seksual, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah data perkawinan dan keluarga, di mana hal ini meliputi alasan menikah, kehidupan perkawinan dalam budayanya, masalah selama menikah, kebiasaan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Data-data yang tadi dikumpulkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti wawancara yang melibatkan percakapan langsung dengan klien. Ada juga tes psikologi untuk mengukur aspek tertentu dari kepribadian atau kemampuan klien. Bisa juga lewat observasi perilaku klien. Dan yang terakhir adalah catatan klien berupa dokumen yang berisi informasi tentang klien. Kemudian kita akan masuk ke tahap ketiga dari konseling, yaitu penentuan tujuan atau goal setting. Kali ini, konselor dan klien bersama-sama menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui proses konseling. Penentuan tujuan atau goal setting itu sendiri penting karena bertujuan untuk menunjukkan seberapa baik konseling bekerja. Kemudian menunjukkan kapan konseling harus diselesaikan. Adapun untuk mencegah hubungan ketergantungan. Dan yang terakhir adalah menentukan pilihan intervensi. Untuk menentukan tujuan, konselor perlu mempertimbangkan kondisi terapeutik yang terbangun, seperti yang pertama, membangun hubungan baik, hubungan yang positif dan saling percaya antara konselor dan klien.
Yang kedua, menyediakan setting yang tidak mengancam, aman, dan nyaman. Yang ketiga, memproses dan mengkomunikasikan empati yang akurat dan tanpa syarat. Konselor memahami dan menerima perasaan klien tanpa syarat. Perlu Anda ketahui bahwa tujuan konseling harus berbeda-beda untuk masing-masing klien. Kemudian dihubungkan dengan perubahan-perubahan yang ingin dicapai. Jangan lupa untuk selalu tunduk pada modifikasi dan perbaikan. Secara umum, dalam proses konseling terdapat dua jenis tujuan. Yang pertama adalah tujuan proses, di mana hal ini berkaitan dengan pencapaian kondisi terapeutik yang diperlukan agar klien dapat berubah. Yang kedua ada tujuan hasil, yang mana berkaitan dengan perubahan-perubahan pada diri klien sebagai hasil dari proses konseling. 4 adalah intervensi. Konselor akan menggunakan strategi dan teknik tertentu untuk membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi intervensi. 1. Seleksi strategi. Konselor memilih strategi yang sesuai dengan teori, pengalaman, dan kompetensi konselor serta pengetahuan khusus tentang intervensi. 2. Implementasi strategi. Konselor menerapkan strategi secara terstruktur dan sistematis. 3. Evaluasi strategi. Konselor mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan. Beberapa macam intervensi konseling yang umum digunakan. 1. Strategi modeling sosial. Meminta klien untuk meniru perilaku yang diinginkan. 2. Strategi bermain peran dan latihan. Melatih klien untuk menghadapi situasi tertentu. 3. Strategi mengubah kognitif. Mengubah pola pikir negatif menjadi positif. 4. Strategi manajemen diri. Membantu klien untuk mengelola dirinya sendiri. Tahap terakhir adalah terminasi. Konselor dan klien akan mengakhiri proses konseling secara bertahap dan terstruktur. Terminasi dapat terjadi karena 1. Tujuan konseling telah tercapai. 2. Klien tidak lagi membutuhkan konseling. 3. Klien berpindah tempat tinggal atau pekerjaan. 4. Klien tidak kembali ke sesi konseling. Terdapat beberapa tipe terminasi seperti 1. Terminasi yang disarankan dengan persetujuan klien. Konselor dan klien sepakat untuk mengakhiri konseling. 2. Terminasi yang dibolehkan. Konseling dihentikan karena alasan tertentu, seperti kondisi klien yang semakin menurun atau ketidaksesuaian klien dengan terapis. 3. Terminasi situasional. Konseling dihentikan karena perubahan situasi seperti klien berpindah tempat tinggal. 4. Terminasi dini. Konseling dihentikan karena klien tidak kembali ke sesi konseling. Terminasi dapat dilakukan secara bertahap atau langsung. Konselor akan membantu klien untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir dari proses konseling. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses terminasi. 1. Dampak terminasi pada klien. 2. Alasan klien untuk berpisah. 3. Kemungkinan klien untuk mundur. 4. Reaksi klien terhadap pemutusan hubungan. Konseling adalah proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari kedua belah pihak. Namun, dengan bantuan konselor yang profesional, klien dapat mengatasi masalahnya dan mencapai kesejahteraan mental yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses konseling.